Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marianus Rivalmanus, mahasiswa PJJC semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil pengukuran kami, hasil pengukuran simpang yang berlokasi pada Jalan Jenderal Soeharto, Jalan Jenderal Soeharto. Pada lokasi kami mengambil 3 fase. Fase yang pertama dari utara, yaitu dari arah Silvia turun ke Polda, itu di depan Dunia Mode. Fase kedua, depan Polda arah ke Silvia dan juga arah ke Eltari. Fase ketiga, yaitu arah dari Eltari, yaitu dekat patung KHSN. Selanjutnya kita masuk pada Selanjutnya, ini adalah data-data mentah yang kami dapat survei dari lapangan, yaitu dari depan Polda. Dari depan Polda itu juga ada yang dari arah belok kiri ke Eltari, dari kepala belok kanan, dan lurus. Pada simpang B, pada fase B, dari arah monumen HKSN, belok kiri, belok kanan, dan belok lurus. Sedangkan pada bagian fase 3 dari arah Dunia Mode, depan Dunia Mode. Ini data-datanya. Yang pertama kita akan mencari Q. Q itu dalam satuan SKR per jam. Dalam pengukuran kami memiliki 3 fase, yaitu fase pertama, fase 3, 1, dan 2. Dalam fase 3 ini, yaitu dari arah selatan, fase 1 dari arah utara, dan fase 2 dari arah barat. Untuk mendapatkan nilai Q dari fase 3, kita dengan cara mencari dengan zoom semua jam ini kendaraan yang berada pada jam puncak. Dengan zoom masuk di sini. Rata-rata jam puncak kami berada pada jam 8 dari 18 sampai dengan jam 19. Nah, untuk mencari fase 1 dan utara, fase 2 dan barat, sama juga rumusnya sama dengan seperti yang tadi. Setelah mendapatkan fase 3 selatan, lakukan hal yang sama untuk arah selatan dan barat, utara dan barat. Selanjutnya kita mencari lebar. Lebar itu sendiri yang kita dapat dari lapangan, yaitu dari arah selatan sebesar 12,5, lalu utara 7,85, barat 6,8. Selanjutnya kita mencari lebar. Lebar yang kita dapat pada survei ini
yaitu dari bagian selatan 12,5, utara 15,7, barat 13,6. Sedangkan LE itu sendiri kita dapat dari lebar dibagi 2. Hal sama juga untuk utara dan barat. Sedangkan SO itu 600 dibagi dengan LE, itu dengan 600 dikali dengan LE di atas. Hal ini untuk utara dan barat sama hal juga dengan selatan rumusnya. Selanjutnya itu adalah waktu siklus. Waktu siklus ini kami dapat dari data di lapangan, sehingga jumlah waktu siklus kami 84. Selanjutnya kita akan menghitung kendaraan bermotor dari arah belok kiri, lurus, dan belok kanan. Pada KKR adalah untuk mendapatkan kendaraan per jam, kita sum jumlah total dari kendaraan per jam yang berada pada jam puncak di arah selatan, utara, dan barat, mendapatkan area kendaraan per jam dari kendaraan dari arah selatan, utara, dan barat. Sedangkan untuk KKR terlindung itu adalah kendaraan per jam dikali dengan EKRP. Kendaraan per jam yang ini dikali dengan EKRP, sehingga mendapatkan 203. Selanjutnya pada KB adalah jumlah total KB pada jam puncak arah selatan, utara, dan barat. Untuk mendapatkan IKB terlindung juga hal samanya juga pada kendaraan per jam IKB dikali dengan IKRP. Untuk GSM juga itu mendapatkan kendaraan per jam, kita sum pada data yang ada pada simpang di fase ketiga, sehingga jumlah total SM pada jam puncak arah selatan, barat, dan utara. Selanjutnya kita masuk pada arus jenuh. Untuk kode pendekatnya ada utara, selatan, dan barat. Hijau dalam fase 1, 3, dan 2. Tipe pendekatnya ada P. Arus jenuh dasar SKR per jam kita dapat dari untuk utaranya, kita bisa lihat dari SO pada fase selatan 3750. Sedangkan untuk yang bagian utara dan barat ada juga di atas, seperti halnya yang untuk utara punya. Masuk lagi pada FUK. Pada FUK, untuk FUK kita dapat melihat dari materi, karena pada faktor koreksi ukuran kota, pada kota Kupang memiliki jumlah penduduk dengan 4.000 lebih, sehingga jumlah penduduk kota dikategorikan dari 1 sampai 01 sampai 05, dari 1000 sampai 4000, 5000, sehingga faktor koreksi ukuran kota FUK-nya kita ambil 0,83. Untuk FHS kita memakai 0,94. Kenapa kami memakai 0,94? Karena pada faktor koreksi hambatan samping FHS-nya kita termaksud pemukiman, sehingga tipe fasenya terlindung dan rasio kendaraan antar pemotornya di bawah 0,5, sehingga kami memakai 0,94. .
Selanjutnya untuk FG, kenapa kami memakai 0,94? Karena pada sini, pada di Google Earth kami mengambil interval 200 meter ditambah 50 meter sehingga 250. Yang kami tarik dari sini sampai ke atas sini, kelandaian rata-ratanya 6,4%. Sehingga pada materi ini 6,4% naik ke atas sampai di atas ini menjadi 0,94. Maka dari itu kami FG-nya kami memakai dengan 0,94. Untuk FP yaitu ada rumusnya, yaitu dengan L yang di atas pada arah selatan dibagi dengan 3 dikurangi dengan lebar jalan dikurangi 2 dikali dengan selain LP selatan dibagi dengan 3 dikurangi gitu, dikurangi dengan waktu hijau. Waktu hijau kami di sini 20. Kita dibagi dengan lebar jalan lagi, baru dibagi dengan waktu hijau, sehingga mendapatkan FP pada arah utara. Untuk arah selatan dan barat hal sama juga dengan rumus yang sama dan disesuaikan dengan arah lainnya. Selanjutnya pada FBKA. FBKI sendiri 1 ditambah RBKA dikali dengan 0,26. Untuk arus jenuh pada arah utara kita kalikan dari arus jenuh dasar dikali FK dikali FKS dikali FG dikali FP dikali FBKA dan FBKI. Untuk arah selatan dan barat rumus juga sama seperti di arah utara. Selanjutnya masuk pada arus lalu lintas Q SKR per jam. Pada untuk 696 ini kita dapat dari total Q KBM yang terdapat pada fase utara, sedangkan untuk selatan total Q KBM dari selatan, dan untuk barat KBM dari barat. Kita masuk pada rasio arus. Rasio arus sendiri pada bagian utara kita dapat ini 0,233 dapat dari arus lalu lintas Q dibagi dengan arus jenuh S SKR per jam, sehingga mendapatkan 0,233. Perhitungan yang sama untuk setiap arah selatan dan barat. Selanjutnya pada rasio fase sendiri kita dapat dari rasio arus dibagi dengan rasio arus selatan, rasio ditambah rasio arus barat ditambah rasio arus utara, sehingga mendapatkan 0,263. Selanjutnya pada waktu hijau. Waktu hijau yang kami dapat di lapangan yaitu 20 detik pada
sinus di atas. Kapasitas C. Sedangkan untuk kapasitas C, kita mendapatkan dari waktu S, arus jenis S, itu dikali dengan waktu hijau dibagi dengan waktu total kuning, hijau, dan merah. Sehingga kami dapat waktu kapasitas. Sedangkan untuk derajat kejenuhan itu didapat hasilnya dari arus lalu lintas Q dibagi dengan kapasitas C. Hingga arus kejenuhan yang kami dapat 0,78. Untuk NQ1 kita dapat rumusnya dari 0,25 dikali total waktu hijau tambah waktu kuning tambah waktu merah dikali DJ kurang 1 tambah pangkat 2 ditambah dengan 8 kali DJ dikurangi 0,5 dibagi dengan total waktu hijau, kuning, dan merah. Baik, ini untuk arah utara. Untuk arah selatan dan barat, rumusnya sama, perhitungannya sama juga untuk sama halnya dengan perhitungan utara punya, menurut perhitungan utara. Untuk NQ2,
kesimpulan pada simpang apel ini berdasarkan data hasil dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang apel di Jalan Jenderal Soeharto Nekoten 2, tepatnya pada Monumen HKSN. Kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih besar dari 1, yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka perlu adanya perubahan terhadap siklus waktu, yakni penambahan durasi lampu hijau dan penambahan lampu di larang parkir di sekitar dengan simpang. Pada simpang biasa, kita masukkan data-data mentah yang didapat dari lapangan, tentunya pada fase pertama. Pada fase pertama ini ada data-datanya seperti berikut. Pada periode dari jam 16.00 sampai dengan 19.00. Ada juga pada fase kedua seperti ini data-data mentahnya. Fase ketiga dari arah PLN, dan terakhir adalah fase keempat dari arah Palapa. Masuk ke perhitungan. Yang pertama, tipe kendaraan. Tipe kendaraan ada yang kendaraan ringan, kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan tidak bermotor. Dan pendekatannya itu CDAW. Pada C ada belok kiri, lurus, dan BKA. Untuk KR, BKI KR didapat dari sum kendaraan golongan 2 sampai 5A pada C pada jam puncak saja. Sum dari kendaraan dari golongan 2 sampai 5A sehingga didapatlah 5. Seterusnya juga lurus dan belok kanan. Lakukan hal yang sama juga seperti di bagian D, A, dan B. Lalu jumlah semuanya, sum dari KR sampai dengan KTB, dari C sampai B. Selanjutnya komposisi lalu lintas, yaitu arus lalu lintas kendaraan per jam dan SMP per jam. Faktor SMP-nya ada yang MP dan ada yang MP EMP dan ada yang KS EMP. Pada MP EMP dalam jalur minor dari pendekatan C dan jalur minor dari pendekatan A itu Ki BKI-nya dan Ki LRS dan Ki BKA didapat dari data di atas. Di atas. Namun lakukan hal yang sama juga untuk SMMP dan KSEMP. Itu bagian jalan minor. Untuk jalan mayor dari pendekatan B dan pendekatan D. Datanya juga dapat dari atas, dari bagian ini, A dan B, A dan D. Sedangkan untuk mengetahui total jalan minor atau KMI, yaitu dengan cara kita menjumlahkan total dari SMP per jam dari jalan minor pendekatan C dan pendekatan A, totalnya SMP per jam di setiap KS di setiap EMP, dari EMP, KS, SM, dan SM serta KB totalnya. Demikian pula juga dari total jalan mayor didapat juga dari rumus yang sama, jumlahkan semua EMP. Selanjutnya masuk pada Ki total. Ki total sama dengan Ki min tambah Ki MA. Maka 1416 didapat dari total jalan mayor KMA dan dijumlahkan dengan total jalan minor KMI pada SMP per jam.
Hal juga 63 sama 842 juga sama. Sedangkan untuk mengetahui RMI sama dengan QMI dibagi dengan kit total, yaitu total jalan minor QMI dibagi dengan total jalan mayor QMA. Itu dengan 932 dibagi dengan 3710 sehingga mendapatkan RMI. Sedangkan RKTB-nya itu didapat pada total QMA pada SMP per jam dalam faktor total KKB total dibagi dengan total dari jalan mayor dan minor mayor, total dari jalan minor dan mayor pada KTB. Untuk lempar pendekat, jumlah lengan simpang kami adalah 4, sehingga ada jalan minor dan mayor. Pada jalan minor, LA dengan LC. Pada LA dan LC memiliki 3,5 didapat dari 7 bagi 2. Kenapa 7? Karena 7 itu adalah lebar jalan kami pada bagian LA. Sedangkan LC 9, 4,5 karena 9 adalah lebar jalan. Kenapa dibagi 2? Dikarenakan 2 itu merupakan jalan 2 arah. Pada lokasi kami merupakan jalan 2 arah. Selanjutnya untuk mengetahui LAC. LAC ini untuk mengetahuinya itu averagekan LA dan LC sehingga mendapatkan LAC. Pada jalan mayor juga LB dan LD sama. Cara mengetahui LBD-nya juga dengan mengaveragekan LB dan LD. Untuk mengetahui LP rata-rata, kita mengaveragekan dari LAC dan LBD pada jalan minor dan mayor. Sehingga jumlah lajur pada lokasi kami jalan minor 2, jalan mayor 2. Sehingga tipe simpang kami 422. Masuk pada faktor koreksi kapasitas. Pada kapasitas dasar atau CO, kenapa ini hasil kami 2900? Kenapa 2900? Karena pada materi tipe simpang kami yaitu 422 sehingga CO SMP per jamnya 2900. Lanjut untuk lebar pendekat rata-rata FLP. Hasil kami 1,13 dikarenakan pada materi untuk tipe simpang 422 FLP-nya sama dengan 0,70 tambah 0,0866 dikali dengan LP rata-rata. Untuk jalan median mayor FM kami itu 1. Ukuran kota FUK. Kenapa 0,8? Masuk pada ukuran kota atau FUK. Hasil kami 0,8 dikarenakan pada materi populasi penduduk pada kota Kupang 4.000 dikategorikan kecil sehingga 0,1 sampai 0,5 sehingga FUK kami 0,8. Sedangkan masuk pada hambatan samping FHS. Untuk FHS sendiri pada materi ini untuk FHS sendiri kenapa 0,88 dikarenakan dari hambatan samping kita sendiri itu tinggi sehingga FHS untuk nilai RKTB-nya 0,88 dan tipe lingkungan jalan kami adalah komersial sehingga hambatan sampingnya tinggi. BKI FBKI itu sendiri didapat dari 0,84 ditambah 1,61 dikali dengan
total dari FBKI sendiri. Selanjutnya pada FBKA sama juga, atau total RMI didapat dari 1,19 dikali dengan RMI sama dengan QMI unit per kitot per pangkat 2 dikurangi 1,19 dikali lagi dengan RMI ditambah dengan 1,19 sehingga hasilnya itu 0,962. Sedangkan untuk kapasitas C kita kalikan dari kapasitas dasar dikalikan dengan lebar pendekat, jalan median mayor, ukuran kota, FAUFK, FAS, FBKI, dan FBKA, serta FRMI, sehingga mendapatkan kapasitas dengan C. Masuk lagi pada kinerja lalu lintas. Untuk kinerja lalu lintas, arus lalu lintas Q total 2321 itu ambil datanya dari Q total pada data di atas seperti ini 321 ini, sehingga pada derajat kejenuhannya itu 0,70 itu didapat sendiri dari arus lalu lintas total dibagi dengan kapasitas C. Lalu tundaan lalu lintas pada tundaan lalu lintas simpang TLL 7,86 ini kita menggunakan rumus seperti pada materi. Jika untuk DJ kurang dari 0,60, 0,060, 0,60, ini untuk rumusnya TLL adalah 2 tambah 8,28. Untuk DJ 0,060, sehingga pada tundaan lalu lintas simpang TLL kami memakai rumus 1,054 dibagi dengan 0,2742 kurang 0,2042 dikali DJ derajat kejenuhan kurang dengan 1 dikurangi DJ lagi baru pangkat 2 sehingga menghasilkan 7,86. Dan untuk tundaan lalu lintas jalan mayor TLLMA 5,89 ini dapat dari 1,0503 dibagi dengan 0,346 dikurangi 0,246 dikali dengan derajat kejenuhan DJ kurang 1 kurang DJ pangkat 1,8. Lalu pada tundaan lalu lintas jalan minor 15 itu Q total dikali dengan tundaan lalu lintas jalan mayor TLLMA dikurangi Q total juga dikurangi total jalan mayor KMA dikali dengan tundaan simpang lintas TLL lalu dibagi dengan tundaan lalu lintas simpang TLL. Untuk tundaan geometris simpang TG itu karena derajat kejenuhan lebih kecil maka gunakan rumus sesuai dengan modul pembelajaran.
1 dikurangi DJ kali 6 RB tambah 3 kali dengan 1 kurang RB tambah 4 kali DJ. Sehingga didapat 4,0. Untuk tundaan simpang T, yaitu dengan tundaan lalu lintas simpang TLL ditambah dengan tundaan geometri simpang TG. Untuk kisaran peluang 20 sampai 40. Pada dengan materi kesimpulan pada simpang biasa berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Palapan Ekoten 2 Kota Kupang, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas kota dan terjadi lebih kecil dibandingkan dengan batas jalan, sehingga derajat kejenuhannya di bawah angka 1. Maka simpang pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu adanya perubahan.